Baik, kaum muslimin dan rahimakumullah, kita sudah masuk bulan Syawal ini. Berarti pembahasan hijrah kita cukupkan, ya. Nah, hari ini kita bahas ini dulu. Amalan yang dijanjikan dengannya kita mendapatkan rahmat Allah. Kita butuh banget nih rahmat Allah. Nah, kira-kira ada amalan apa sih ya yang dengannya ternyata dijanjikan kita akan mendapatkan rahmatnya. Nah, nanti kalau keuntungannya kalau kita dapat rahmat Allah sih apa? Nanti kita dibahas di ujungnya insya Allah. Harapannya ini menjadi ilmu yang bermanfaat dalam tanda kutip. Ini aplikatif gitu maksudnya. Ilmu yang bermanfaat itu gimana sih? Ilmu yang diamalkan gitu loh. Jadi nanti materi ini juga aplikatif sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita berharap kemudian kita bisa mengamalkannya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'da. Wa ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa qala man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Bapak-ibu muslimin dan rahimakumullah, bulan Muharram sudah kita lalui. Kita telah 3 seri membahas tentang hijrah. Dan sekalipun salah satu pembahasan kita telah menyampaikan bahwa salah satu fungsi hijrah adalah menjaga nyawa. Di mana yang aplikasi hari ini sebenarnya sudah dilakukan juga tuh oleh para pemimpin pejuang Palestina. Ya, hijrah dari Palestina. Di antaranya ada yang di Qatar, ada yang di Turki dan seterusnya. Tapi hari ini kita rasakan juga bahwa sekalipun hijrah, ketika Allah Ta'ala menghendaki rezeki untuk mendapatkan kesyahidan, ternyata sekalipun sudah hijrah pun dapat kesyahidan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin hari ini kita masih dalam suasana berduka dengan meninggalnya salah satu tokoh pejuang Palestina kita, yaitu Ismail Haniyeh. Ya, beliau sudah lama hijrah ke Qatar, ya, sehingga supaya kemudian tidak terancam nyawanya. Tapi ketika Allah menghendaki kesyahidannya, ternyata bisa juga. Artinya bagi kita mungkin bersedih, tapi bagi beliau mungkin itu adalah sesuatu yang sebenarnya dicari. Ya. Karena dijanjikan, gitu kan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian itu mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun, bahkan mereka itu tetap hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Tuhannya itu mereka tetap mendapatkan rezeki. Masya Allah. Ini hanya spesial diberikan kepada orang yang sahih di jalan Allah. Nah, dari situ kita doakan semoga Ismail Haniyeh Allah karuniakan terbunuhnya beliau adalah bagian daripada kesyahidan, sehingga kemudian menjadi kemuliaan bagi beliau, sehingga kemudian tadi beliau itu dibunuh tapi tidak mati, bahkan tetap hidup. Hidup di mana? Di sisi Tuhannya, mendapatkan rezeki. Yaitu apa? Ketika ditanyakan kepada Nabi, maksud dari kalimat itu apa? Arwahuhum inda jawfin toirin hudrin. Arwahnya akan dimasukkan ke dalam perut burung hijau. Yang mana burung ini terbang bebas di surga memakan buah-buahan yang ada di dalamnya. Yang ini tidak dikasih kecuali kepada para syuhada. Kalau orang beriman yang meninggal, rohnya aja yang berada di surga. Tapi ini spesial untuk para syuhada, dipinjemin jasad. Karena kita itu belum bisa masuk surga,
dengan jasad kita itu kecuali nanti setelah penghisaban, setelah hari berbangkit. Nah, para syuhada enggak, mereka itu disempurnakan sekalipun jasadnya belum bisa masuk, dipinjemin jasad burung yang mereka memiliki sarang-sarang di bawah arsy-Nya Allah, terbang bebas di surga memakan buah-buahan yang ada di sana. Masya Allah, dari situ kita bersedih, tapi beliau insya Allah gembira, dan kita yakin mati satu tumbuh 1000. Insya Allah nanti ini menjadi titik balik, bahkan mungkin kemenangan umat Islam yang ada di Palestina, dan menjadi titik balik justru menjadi Israel ini mungkin menjadi semakin nih dukungan orang-orang dari berbagai pelosok dunia justru semakin mendukung kepada pejuang Palestina supaya mendapatkan kemerdekaan. Insya Allah ya, amin ya rabbal alamin ya. Baik kaum muslimin dan rahimakumullah, kita sudah masuk bulan Syawal ini, berarti pembahasan hijrah kita cukupkan ya. Nah, hari ini kita bahas ini dulu, amalan yang dijanjikan dengannya kita mendapatkan rahmat Allah. Kita butuh banget nih rahmat Allah. Nah, kira-kira ada amalan apa sih ya yang dengannya ternyata dijanjikan kita akan mendapatkan rahmatnya. Nah, nanti kalau keuntungannya kalau kita dapat rahmat Allah apa? Nanti kita dibahas di ujungnya insya Allah. Harapannya ini menjadi ilmu yang bermanfaat dalam tanda kutip, ini aplikatif gitu maksudnya. Ilmu yang bermanfaat itu gimana sih? Ilmu yang diamalkan gitu loh. Jadi nanti materi ini juga aplikatif sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita berharap kemudian kita bisa mengamalkannya insyaallah ya. Baik kaum muslimin, sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang siqah dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Yuk kita bahas satu persatu. Kami rangkumkan ada 8 poin nih amalan yang bisa menjadi sebab datangnya rahmat Allah kepada kita. Satu ini, di antara amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah ini, jadilah mukmin yang suka memudahkan urusan orang, toleran. Kita baca dulu nih hadisnya. Ada satu hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah ridho kepadanya, bahwasanya Nabi SAW itu bersabda ini, rahimallah, Allah memberikan rahmatnya kepada rojulan, seseorang atau seorang laki-laki, samhan, toleran, samhan idaba'a, toleran ketika menjual, wa idastarau, toleran ketika membeli, wa idaktado, dan juga toleran ketika menuntut hak. Ini nanti hadisnya mungkin khusus kaitannya dengan muamalah ya, transaksi jual beli, tapi sebenarnya ini nanti maknanya juga umum. Pokoknya kita memudahkan orang dalam urusan apapun itu berarti menjadi sebab kita itu dapat rahmat Allah. Yuk kita coba paham ini. Allah merahmati orang yang samhan idaba'a, toleran, memudahkan ketika dia menjual. Coba kita pahami. Toleran, memudahkan ketika menjual itu yang kayak gimana gitu kan? Ada nggak orang yang menjual tapi menyusahkan orang, ada nggak? Yang bagaimana? Yang bagaimana? Nah, ya. Nutuk mungkin. Bahasa Jawa apa? Dodolan yang nutuk. Nutuk bahasa Indonesia apa ya? Ngemplang ya, ngemplang. Ya dimahalin. Loh kapan? Ketika ada orang loh, kok jual isak nutuk itu gimana? Ketika memanfaatkan keterdesakan pembeli, tahu ini pembelinya terdesak, bukannya kemudian memudahkan, malah dia mencoba mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dalam Islam kaidahnya nggak gitu. Bahkan kalau nanti kemudian keuntungannya kok lipatnya sampai di atas 30%, gitu kan, 30%, para ulama mengatakan bahwa ini adalah penipuan. Jadi nutuk itu termasuk kezaliman. Kalau lebih dari 30% dari harga pasar lah gitu kan. Kalau harga pasarnya itu mungkin sekitar 200.000, kok kemudian ini nutuk jadi regone iki 400 gitu Pak. Ini masuk kategorinya kezaliman. Maka jadilah orang yang samhan idaba'a. Ketika jual itu kalau bisa itu jadi penjual yang toleran. Golek bati sak cukupnya. Boleh, kalau bicara fikihnya boleh. Kita nyari bati sebanyak-banyaknya, boleh? Lipat 1000 boleh? Lipat 1000 loh Pak, lipat 1000. Berarti kulaan 1000 dodol 1.000.000. Boleh nggak? Boleh Pak, asal ono segelem tuku. Problemnya kan gitu, problemnya jebul ngedol 1000 kali lipat ternyata nggak ada yang beli gitu kan. Tapi dalam kaidah fikih boleh, kita itu nyari keuntungan 1000% silahkan. Dan biasanya yang 1000% itu kalau barangnya apa? Barangnya sifatnya mungkin barang antik dan seterusnya,
wajar dan itu dimaklumi, tidak jadi masalah. Tapi kalau sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok orang, kita diperintahkan gimana? Samhan, toleran. Samhan idaba'a, ketika jual toleran. Maka kata Nabi, untung sedikit itu berkah. Jadi untung banyak sih mungkin orang senang gitu kan, jualan kok untungnya besar, gimana? Senang. Tapi untung sedikit berkah. Ya, karena kenapa? Termasuk memudahkan. Apalagi kok kayaknya orang dalam kondisi terdesak gitu Pak. Terdesak banget. Ada orang beli sesuatu tujuannya adalah untuk mungkin obat anaknya yang lagi sakit. Padahal itu adalah mungkin sesuatu yang langka dan seterusnya. Kalau kita kadang yang kalau jiwanya itu murni bisnis, gimana? Memanfaatkan keterdesakan itu untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi kalau kepengen dapat rahmat Allah, justru toleran. Mboten napa-napa, kula mboten badhe mboten napa-napa niki sing penting jenengan ketulungan anake. Malah ora usah bayar karo sapa itu harus tak kaeke misalnya. Masyaallah luar biasa. Ternyata nggak cuma jadi penjual yang dituntut kita itu supaya toleran, memudahkan urusan orang, termasuk wa idastarau, ketika kita membeli. Ada nggak orang yang kalau membeli itu menyusahkan penjual? Wadah, Pak. Nyange ku mil banget itu, Pak, nyange itu, Pak. Gitu kan. Wis padahal wis takok niku nyuwun pangapunten Bu jane jenengan kulaane pinten. Wis dituduhi kulaane 20.000 gitu kan. Ning yo tetep aja dinyang gitu kan. Lah ya mbok 10.000. Lah wis takon jere kulaane piro gitu kan bareng dituduhi kulaane 20.000 cek ngenyang 10.000. Jadilah pembeli yang baik, yang memudahkan. Napa malah kira-kira kok sing ngedol iki yo jane memelas, nini iter kerupuk jenengan tawake 2.000 kados niku alah bocor 2.000 to ya 1.000 gitu kan. Padahal jenengan tumbas kerupuk neng Alfamart Indomaret kenyang. Mboten ora wani kenyang gitu kan. Bahkan mungkin susuke disuwun nggih donasi mau ora apa-apa lah ora penak buat donasi tuh gitu kan sekembaliannya. Bareng tuku karo kaki-kaki tukang ngider sapu niku, gitu tukang ngider sapu sing muter gitu dan seterusnya. Alah ya Allah ngenyang dridil banget. Padahal dia itu mungkin dapat keuntungan sekedar untuk beli beras, beli bahan pokok dan seterusnya. Belajarlah jadi pembeli yang memudahkan, toleran gitu. Syukur ngenyangnya iki ngenyong kados niki. Mbah niki ngapunten sapune niku pintenan? 7.500. Mbok ampun 7.000 to Mbah, 15.000 wae gitu kan. Nah niku ngenyang sing apik sing kados niku gitu lho, Pak. Ngenyangnya pripun? Nek rego 7.500 yo dinyang, dadine 15.000 gitu kan kayak gitu. Lah wong kaki-kaki kok yang termemel gitu kan. Termasuk bentuk membeli yang tidak bagus itu suka mencari aib barang yang dijual. Biasanya apa tujuannya? Kalau kita cari-cari kejelekannya, tujuannya apa? Dapat harga murah, apalagi kulaan ya. Nek kulaan itu biasanya kita tuh ndredil, wah iki misal sepeda motor, alah iki jajan nggon kene gitu kok. Alah iku rujine ya morak-marik iki ora dadi siji gitu kan. Ya morak-marik gitu kan kayak gitu kan. Wah itu mungkin tutup pentilnya begini. Dicari kekurangan-kekurangannya. Ini bukan tipikal pembeli yang bagus. Pembeli yang bagus ya kalau memang mau beli ya diambil, kalau enggak usah mencela barang yang hendak dibeli. Kenapa? Kalau sudah dicela dan kemudian dibeli, malah jenengan kehilangan berkah. Wong wis dalokna barang Allah gitu kan, malah dituku gitu kan. Berarti nanti kita kehilangan keberkahan dari barang yang kita beli itu. Ini ketika menjual, membeli. Termasuk kita dituntut samhan, toleran, berbaik-baik, bermudah-mudah, idak tado ketika menuntut hak. Menuntut hak ya misalnya ada orang membeli kepada kita ternyata utang gitu kan. Nah, suatu saat nyuwun ngapunten niki kula bayare wulan ngarep nggih gitu kan. Nah, waktu penunaian tiba. Janganlah kasar ketika kita menagih. Kadang kayak gitu. Berikut jane kok priwe janjine sewulan iki wis sewulan punjul 5 menit gitu. Sewulannya punjul 5 menit gue udah marah-marah itu udah emosi itu luar biasa gitu kan. Berarti tidak samhan, tidak toleran. Ya. Jadilah kita itu penuntut hak yang toleran, maka Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Bude pripun pira sareng wulan, lha niki pun 2 wulan bojol, wah ngapura banget gede. Malah orang duwe gitu. Oh nggih mboten napa-napa, wulan ngarep mboten napa-napa Bude. Malah setahun malih ya ora apa-apa lho, iki jenenge blondroke nek kados niku kan. Setahun malih mboten napa-napa gitu. Atau bahkan gimana? Wis barang ora iso nyar utang pun kula ikhlas kae. Wah nek sing kaya gitu lebih hebat lagi. Allah memberikan rahmat kepadanya. Ini kaum muslimin, kita butuh rahmat Allah. Salah satu sarananya ini, jadilah seorang mukmin yang
toleran, suka memudahkan urusan orang lain. Nah, kalau dalam hadis ini dicontohkan itu saat menjual, saat membeli, saat menuntut hak, sebenarnya dalam segala urusan gitu. Makanya kan masih ingat ya, dulu pernah sampaikan suatu hadis itu. Hurimat alan nar, diharamkan bagi neraka untuk membakar kullu hayyinin layinin sahlin qaribun minan nas. Masih ingat? Allah haramkan neraka untuk menyentuh, apinya nggak boleh menyentuh nih. Menyentuh siapa? Orang yang punya 4 karakter. Hayyinin, layinin, sahlin, qaribin minan nas. Apa? Hayyinin, layinin, sahlin, qaribun minan nas. Apal? Napa? Hayyinin, layinin, sahlin, qaribin minan nas. Hayyinin sinapa? Andap asor, tawaduk, rendah hati. Layinin, tutur katanya santun, lembut, tidak kasar. Sahlin, suka memudahkan urusan orang. Ya termasuk diantaranya samhan ini tadi, toleran. Plus qaribin minan nas, dekat dengan manusia. Sumedulur karo wong liya dari berbagai kalangan yang ada. Allah haramkan orang yang seperti itu disentuh api neraka. Ya berarti dengan kalau digabungkan 2 hadis ini tadi, jadilah mungkin yang memudahkan dalam urusan berbagai macam urusan. Kira-kira dalan sempit, jenengan latarit ambo, berilah kesempatan wong naik badhe parkir muter teng mriku yo diolehke. Ojo ngujo Pak, kayak watu sing gede-gede gitu kan, men ora iso mlebu ning wilayah mun jenengan. Kadang ya Allah mbok mudahkan urusan orang gitu kan. Jenengan kira-kira di jalan ada orang yang mau nyalip karena mungkin dia itu kepepet dan seterusnya. Ya sudah minggir sedikit, enggak usah ngujo ning tengah jalan, jenengan ngujo malah ngadangi dan seterusnya. Di jalan ini paling penting banget. Saya rasakan kayaknya adab sudah enggak ada. Kadang kita mau nyalip karena memang ya butuh nyalip gitu kan. Dari depan ada sepeda motor, gimana? Ngujo Pak. Sikile marah gimana? Apunten, sikile culuantang nang dhuwur seperti itu dan ya Allah, mbok toleran ke ngopo gitu kan. Kadang ini hal-hal yang sepele ini di jalanan kan seperti itu. Termasuk tadi, ya Allah wong dalan wis sempit-sempit iki kok ana omah kok ya madan minggir sedidik, mungkin cerempet teng pekarangane kok ya ora oleh. Dadi iso pot-pot kembang itu tadi, Pak. Itu kan sehingga kemudian jalan itu semakin sulit. Mbok kasih kesempatan lah orang itu supaya kemudian bisa memudahkan ketika parkir, ketika jalan dan seterusnya. Hal sepele tapi bisa mendatangkan rahmat Allah. Nanti dalam hari kehidupan bertetangga juga seperti itu, mudahkan tetangganya. Sampai Nabi kan ketika atas niku kalau tetangganya itu mungkin nyampir ke kayunya, ke tembok rumah kita, izinkanlah. Misalnya itu kan, kadang kan mungkin tonggolnya gawe napa basa Jawane iki telawungan, jemuran gitu kan, jemuran. Lah kok salah satu arahnya itu di tembok rumah kita, ya ora apa-apa, wong iku nggo pancatan tok, nggo kuwi tok wae kok dan seterusnya. Atau mungkin hal-hal yang kecil yang lain yang kira-kira memang tidak merugikan kita, jadilah orang yang samhan, toleran. Insya Allah Allah merahmati kita. Siap? Diamalkan, jadi orang yang gimana? Samhan, toleran, memudahkan urusan orang, baik saat menjual, baik saat membeli, saat menuntut hak, termasuk dalam berbagai urusan. Hari ini kadang orang egois, gitu kan, mementingkan dirinya sendiri sehingga kadang tidak peduli dengan orang lain. Nah, kita pengen termasuk orang yang dapat rahmat Allah. Ini salah satu sarana. Ini satu, Bapak Ibu, amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Yang kedua nih, amalan yang kedua, aplikatif juga nih. Suami istri yang saling membangunkan untuk tahajud. Kita bacakan ya hadisnya, karena ini cukup menarik. Gitu kan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rahimallah. Tadi ya sama ya, kalimatnya dimulai dari rahimallah. Allah memberikan rahmatnya ya kepada rojulan, seorang laki-laki, qoma minal lail, yang bangun di sebagian malamnya, fasolah, kemudian sholat, wa aiqadha imra'atahu, kemudian membangunkan istrinya, fasolat, untuk sholat. Cok kados niku napa mboten Bapak-bapak? Ibu nesek sing tangi gitu kan gitu. Ini penting, ini kelihatannya sepele tapi ini menjadi sebab rahmat Allah.
Allah memberikan rahmatnya kepada seorang laki-laki yang bangun di sebagian malamnya, kemudian sholat, dan membangunkan istrinya untuk sholat, bahkan sampai ngendiko kata sendiri Nabi. Fa'in abad, ketika si istri kok enggan bangun, rossa fi wajhihal ma, si suami itu sampai memercikkan air ke wajah sang istri supaya bangun dan kemudian sholat. Itu tetap dirahmati Allah. Ini kok terus naik diciprati ora gelem jipuk banyu secantok gitu kan terus digabyuke itu ya. Bukan. Ini kan menarik karena kalimatnya itu apa? Rosa fi wajhihal ma, memercikkan. Saya tanya, yang namanya memercikkan itu berarti airnya berapa? Apa banyu sak gelas diguyurke nang rai mboten. Ini menunjukkan apa ya? Kemesraan sebenarnya. Makanya kalau hari ini mungkin kita kok rumah tangganya hambar, suami sama istri kadang kok kayaknya konflik terus dan gitu ya. Kayaknya sakinah mawaddah warahmah kok jauh dari rumah tangga kita. Kayaknya resep Nabi ini butuh kita lakukan itu. Sekali-kali cobalah bangun di malam hari, bangunkan istri untuk sholat. Gitu kan. Ini sebaliknya juga nih. Rahimallah, Allah juga melimpahkan rahmatnya kepada imra'atan, seorang wanita qomat minal lail, yang dia itu bangun di sebagian malamnya, fasalat, kemudian dia salat, wa aiqadat zaujaha, dia kemudian membangunkan suaminya fasalla untuk salat. Fa in aba, jika si suami tadi kok enggan, rosat fi wajhihil ma, si istri pun kemudian memercikkan air itu ke wajah si suami supaya mau bangun dan kemudian salat. Ibu-ibu siap ngamalin ini? Halo ibu-ibu? Menang wae. Ngapa? Ngerti bojone iki anu medeni emosinan. Gitu kan. Jadi ora wani jawab, Pak. Makanya kayaknya ini butuh kesepakatan. Nanti pulang ngaji, Pak, wau kula ngaos lho. Jebul niku kula niku angsal gabyuk wajah jenengan itu. Nah tadi nang kene ngajine memercikan wajah jenengan kondur niku hadisnya dirubah, gabyuk gitu kan. Jadi kalau kemudian ada kesepakatan, yaudah ora apa-apa, nek aku pancen angel tangine gugahan gitu kan. Dibersih banyu ora apa-apa, aku ora bakalan jengkel. Harus bikin kesepakatan dulu. Kalau enggak, tahu-tahu jenengan ibu-ibu kok gugah bojone kados niku, kayaknya gerem esuk-esuk bengep gitu kan. Bahkan mungkin sampai sebulan itu ora takonan karo bojone, ternyata niatnya apik ning carane keliru gitu kan, maksudnya gitu. Nah, ini niatnya bagus tapi juga harus dengan cara yang baik. Kesepakatan dulu. Syukur kesepakatan berdua, Mas. Nah, aku kok ora gelem tangi, wis percikkan air saja ke wajah saja saya gitu kan. Nanti suaminya juga gitu. Aku yo padha, Dek. Nek kira-kira angel tangiku digugah kon salat gitu kan, salat tahajud, tolong percikkan air. Masya Allah, kayaknya indah banget nih, mesra gitu kan. Gitu. Kayaknya zaman dulu pas belum jadi suami istri kan gitu, pikirannya kan harus bajor-bajoran gitu kan ya Pak, gitu kan. Kayaknya kok asik banget bajor-bajoran. Dan ini ternyata ada kesunahan gitu kan, saling memercikan air ketika membangunkan untuk sholat. Angel Ustadz, wong bojo kula iku sholat subuh wae angel apa meneh tahajud gitu kan seperti. Nah ini repotnya gitu loh. Nah dari sini justru menarik. Kalau sholat tahajud itu boleh memercikan. Berarti nek sholat wajib kok ngantek orang gelem sholat wajib bisa yang lebih keras daripada itu. Makanya coba hadis tentang anak nih kepada anak. Nabi kan ngendika, muru auladakum bi sholat idza balahu sab'an. Perintahkan anakmu sholat ketika menginjak usia 7. Itu wajib, sing jenenge wong tua niku ndawuhke anake kan sholat umur 7 tahun niku wajib. Nggo wong tua, soal anake niku urung wajib sholat enggak masalah. Anak kita belum wajib sholat, tapi kita wajib perintah. Dan Nabi jangan diko, wadribulu idza balahu asra. Pukul dia kalau usia 10 tahun kok belum sholat. Oh, berarti lebih keras lagi, boleh dipukul. Kenapa? Karena ini sholat wajib. Sholat wajib, boleh dipukul, tapi pukul yang bukan sifatnya nanti menyiksa, menyakitkan, membekas, enggak. Tapi pukulan yang sifatnya edukasi. Nah berarti kalau ternyata sudah balik, kok ternyata belum sholat, berarti bisa lebih berat dari itu. Nah kalau suami juga seperti itu Pak. Kalau ternyata untuk sholat tahajud ya dipercike, wong iki perkara sunnah gitu kan. Tapi nek perkara wajib, sholat subuh kayak ngantek ora sholat subuh, Bu, pripun Bu? Banyu saya ember mawon Bu, banyu saya ember gitu kan gitu. Yang kok ngerti-ngerti tekan Bang Jos mampir malah repot ya itu Pak ya. Gitu kan pengadilan agama gitu kan gara-gara gitu kan. Nah itu tadi komunikasi itu baik antara suami istri. Tapi ini tadi kayaknya layak kita perjuangkan supaya dapat rahmat Allah
Coba, yuk kita amalkan hadis ini. Kira-kira bisa diamalkan? Ibu-ibu menang gue ya, kayaknya ora nih gitu. Nanti bikin kesepakatan gitu kan. Yuk saling membangunkan untuk bangun malam. Kenapa? Ingat, syariful mukmin bi qiyamul lail. Sing jenenge wong beriman iku mulyane niku mergo qiyamul lail, salat malam, Pak. Dados nek jenengan dados kepengin dados mukmin sing mulya, qiyamul lail. Gitu. Ora cukup gur salat subuh tok. Salat subuh wis bagusnya pol-polan, ya kan? Tapi nek kepengin langkung mulya, qiyamul lail. Nah, itu kalau bisa dibudayakan. Bahkan Nabi itu kemudian ngendika juga, sholatul lail da'abu sunana mangkana da'abu solihuna mangkana qablakum. Sing jenenge salat malam itu yo budayane wong soleh zaman-zaman dhisik. Yang namanya orang soleh ya mesti qiyamul lail. Gitu nggih, mboten cukup salat subuh tok wae. Tahajud. Sekalipun ngambil paket hemat 2 rakaat tambah 1 witir. Ulah wis sandenge pol-polan itu paket hemat tahajud berapa? 2 rakaat 1 witir. Sing diwaca kulhu karo wal asri. Udah terus entengnya pol gitu kan. Paling cuma berapa menit sekarang subuhnya itu berarti jam berapa? 4.37 ya. 4.37 kayaknya bangun jam 4.30 masih cukup 2 rakaat tambah 1 witir. Wah, ngirit pol, Pak, ngirit pol. Ngirit tapi sudah dapat kemuliaan di hadapan Allah. Kali bajur-bajuran malah kali bojone itu kan kayaknya kok mesra banget ini ya. Ini yang kedua, kaum muslimin dan saudarakumullah, amalan yang dengannya dijanjikan mendapatkan rahmat Allah. Yang ketiga, menjenguk saudara, baik dulur kandung maupun dulur sesama muslim, entah mungkin karena sakit atau mungkin keperluan yang lain, atau juga mungkin sekedar pokoknya kepengen berkunjung. Ternyata ini menjadi sebab kita dapat rahmat Allah ini. Hadisnya cukup panjang ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Majah. Beliau Ibnu Majah mengatakan hadis ini sahih. Begini hadisnya, idza ada rajulu ahahul muslim, ya, jika ada seseorang menjenguk saudaranya sesama muslim, masya fi khirfatil jannah, seakan-akan dia berjalan di kebun-kebunnya surga. Hatta yajlisa, sampai dia sampai di tempat saudaranya dan duduk. Wa idza jalasa humarathur rahmah, ketika dia duduk di rumah saudaranya itu, maka Allah akan senantiasa melimpahkan rahmat kepadanya. Masya Allah, sampai seperti itu. Bahkan kemudian disebutkan ini, fa in kana hudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Jika dia berkunjung ke tempat saudaranya itu di pagi hari, maka bersolawat kepadanya 70.000 malaikat sampai waktu sore. Bisa dipahami? Ya, wa in kana masa asalla alaihi sab'una alfan malakin hatta yusbih. Jika dia mengunjungi saudaranya kok di sore hari, maka malaikat, bukan malaikat nih, 70.000 malaikat itu bersolawat kepadanya sampai waktu pagi. Masya Allah, keutamanya besar banget. Jadi orang mau mengunjungi saudara, baik kerabat maupun saudara sesama muslim. Kerabat berarti tujuannya silaturahim, kalau sesama muslim berarti silatul ukhuwah. Tujuannya itu. Maka dijanjikan selama dia berjalan ke tempat saudaranya, dihitung masa fi khirafatil jannah, dia berjalan di taman-tamannya surga sampai dia duduk. Begitu duduk, humarathur rahmah, Allah kemudian curahkan rahmat kepadanya. Berarti ini sarana untuk menggapai rahmat. Plus ada bonusnya. Fa in kana hudwatan, jika dia itu berkunjung ke tempat saudaranya kok di pagi hari, shalla alaihi sab'una alfan malakin akan bersolawat kepadanya 70.000 malaikat hatta yumsi, sampai sore. Makanya kalau menjenguk saudara itu kayaknya jangan siang-siang, Pak. Esok sisan, opo sore sisan. Gitu ya. Kamu kok beriawan piye ya, naik kobre betul meneh gitu kan. Supaya itu optimal ngene didongake malaikat itu optimal. Kalau kita itu berkunjungnya pagi, berarti didongake sama malaikat itu dari pagi sampai sore. Padahal sing dongake bukan satu malaikat, Pak. Berapa? 70.000 loh. Solal malaikat itu maksudnya gimana sih? Solawatnya malaikat untuk kita, itu sebenarnya doa. Allahumma firlahu warhamhu. Jadi kita berkunjung ke tempat saudaranya di pagi hari, 70.000 malaikat itu dongak, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Berapa kali dongannya? Berapa kali dongannya?
Bukan 70.000. 70.000 kan jumlah sing dolan. Oke, ning jumlah dongane itu berapa? Dari pagi sampai sore. Kinten-kinten enten ping 1000 napa mboten? Layane punjul, Pak. Ya Allah, ternyata ini amal yang luar biasa besar ini. Cuma kayaknya kadang nek kon ngamal kayak oh ya wah, bote pol gitu ya, Pak. Apa tuh, Pak ya? Siji sibuk kok. Wah, aku ki udah pengangguran, sing kawene ngendong iki kan pengangguran gitu kan aku wong sibuk. Dikiranya orang yang suka berkunjung itu pengangguran, Pak. Padahal dia bisa jadi mengejar rahmat Allah dan kepengen didoakan oleh 70.000 mereka. Ada lagi yang pertimbangannya, lah aku jane kepengen ngendong nek oleh dulurku ning ora penak, nek ora nyangking, padahal aku lagi orang duwe sing nggo dicangking gitu. Terus niku ya, Pak, ibu-ibu ya. Nek bapak-bapak biasanya orang nyangking yo santai wae gitu kan. Tapi nek ibu-ibu, wah suara patut iku arep ning oleh dulure kok orang nyangking gitu kan, berlambian tok gitu misalnya. Nah ini yang kadang membebani. Nah coba, ternyata tidak harus seperti itu. Berkunjung ke tempat saudaranya, baik kerabat maupun saudara sama muslim, ternyata bisa menjadi sarana untuk mendapatkan rahmat Allah. Bahkan ada plus-plusnya. Plus-plusnya apa? Didoakan 70.000 malaikat dari pagi sampai sore. Kalau berkunjungnya sore, didoakan malaikat dari sore sampai pagi atau sampai subuh. Ya Allah, keren banget ini jadi. Berani mengamalkan? Insya Allah. Isi meneng gue kayaknya ya eman-emanan ini gitu kan. Gitu, ya. Kita coba gitu. Makanya tadi kan kami sampaikan kajian kali ini aplikatif gitu loh, bukan hanya sekedar mungkin wawasan, tapi ini sesuatu yang sebenarnya kita bisa usahakan untuk diamalkan. Dan ini sebenarnya kecil-kecil, hal-hal yang kecil-kecil gitu. Ini yang ketiga, ya kaum muslimin dan saudara. Yang keempat, di antara perkara yang bisa menjadi sebab Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita ini, jadilah mukmin yang penyayang kepada sesama. Sesama itu kepada seluruh makhluk gitu. Karena perintahnya Nabi itu gini nih, irhamman fil ad yarhamka man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka yang ada di langit juga akan menyayangimu. Yang ada di langit itu siapa? Ya Allah, ya malaikat dan seterusnya. Coba. Dan menyayangi yang ada di bumi itu dimulai dari siapa? Ya satu, yang kecil-kecil dulu lah. Suami sayang kepada istri, istri sayang kepada suaminya. Dalam skup yang lebih besar berarti gimana? Jadi orang tua ya sayang kepada anak. Jadi anak ya sayang karo wong tua. Gitu kan? Lebih lebar lagi, jadi saudara ya sayang kepada kerabatnya. Lebih lebar lagi, jadi tetangga yuk berbaik-baiklah kepada tetangganya. Bahkan mungkin kepada sesama muslim, baik yang dekat maupun yang jauh. Ini namanya kita melimpahkan kesayangan kepada makhluk yang ada di bumi. Apakah hanya dari kalangan manusia saja? Tidak, bahkan terhadap makhluk lain. Napa? Hewan. Gitu kan? Kan gitu, kita disuruh sayang tuh sampai sama hewan. Memang ada tuntutan sayang? Iya. Ada hadisnya kok, orang disiksa di neraka itu gara-gara berbuat buruk kepada binatang. Udibat imra'atun fi hirah, kata Nabi. Ada seorang wanita disiksa di neraka gara-gara kucing. Oh berarti mulanya kudu hati-hati ya, gara nyelakani kucing kudu diselamati, kudu dimorini. Oh ini bisa marakna siksa. Bukan itu Pak, sebenarnya ini ya arep nyiksa kucing, kayak nyiksa wedhus, kayak nyiksa terwelu, kok nyiksa apa itu. Cuma kebetulan Nabi itu menyebutkannya itu adalah kucing. Kenapa kok ini ada wanita kok kemudian disiksa di neraka gara-gara kucing? Dia mengandang kucingnya, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, sementara tidak dilepaskan supaya dia bisa mencari makanan dan minuman yang ada di permukaan tanah. Ternyata manusia disiksa gara-gara perlakuannya terhadap hewan. Jangan dikira kalau hewan, loh hewan kan pancen diciptakan ya nunggu menungsa, nunggu disembelih dan seterusnya. Enggak, disembelih ya disembelih Pak. Kalau yang memang itu diperintahkan untuk disembelih ya disembelih, tapi dengan kasih sayang. Kasih sayangnya tetap. Ya terus gimana Ustadz? Kan katanya ada binatang-binatang yang memang diperintahkan untuk dibunuh. Ya ada, ya silahkan dibunuh, tapi dibunuh dengan baik. Ada binatang yang kalau kita ketemu diperintah untuk dibunuh? Apa cobanya? Cicak. Boleh dibunuh? Diperintah untuk dibunuh, Pak. Ada kesunahan, jenengan itu teplok matane cecek niku sekali pukul 2 pahala. Nah, berarti ping pinten? Sepisan urung mati, bledak nembe digebuk maning ping pindho, pahalanya 1.
Lah kok nganti ping 3 gitu kan. Nah, itu ora oleh ganjaran Pak nek atas niku kan. Iki kena ceceke itu keloro-loro kok gitu kan seperti itu. Apa meneh kok jenengan nyiksa sik gitu kan. Dadak jendike dipreteli sik gitu dan seterusnya dimutilasi caranya seperti itu. Wah, jenengan dosa sekalipun cecak diperintah untuk dibunuh. Yang lain selain cecak yang diperintah dibunuh. Anjing hitam, terus ular, terus tikus, terus kalajengking dan seterusnya. Itu memang diperintah dibunuh. Cuma ya tadi tetap dengan kasih sayang. Kasih sayang dalam membunuh sih gimana? Kan gitu kan? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah itu memerintah kita itu berbuat baik dalam segala hal. Termasuk ketika nyembelih disuruh nyembelih yang baik. Caranya gimana? Cepat. Setajam-tajamnya. Dan membunuh juga seperti itu. Kalau bisa sekali pukul. Makanya tadi tikus bolehlah dibunuh. Tapi nasi model kala di tenggelamkan, dijunjung urung mati, tilem meneh, junjung urung mati, tilem meneh, nganti terunjang kok kayane nyiksa wae. Pilih lo kala jepret wae sing jenengan orang ngerti matine mbok kaya ngapa ngerti jepret wis mati, wis selesai urusannya gitu kan. Lah iki kala dadak urip, cek urip gitu kan. Kene wong weruh wae nyekelan wedine pol-polan gitu dan seterusnya kan malah jadi simalakama gitu kan seperti itu. Silakan. Termasuk tidak boleh membunuh dengan cara dibakar hidup-hidup, nggak boleh. Itu ada kaidahnya, gitu kan. Makanya hati-hati juga, jangan-jangan raket nyamuk itu jangan yo rawleh lah, gitu kan. Begitu tangkap rapat gitu kan, itu kan terbakar itu matinya, gitu kan seperti itu. Nah, ini coba hati-hati itu karena ada larangan membunuh makhluk dengan cara dibakar seperti itu. Jadi jadilah yang penyayang, ya. Apalagi terhadap binatang-binatang yang memang mungkin tadi ada ketertarikan. Silakan memelihara kucing, dirawat, disayang dengan baik. Silakan memelihara burung, tapi ya dirawat dengan baik. Ayam juga seperti itu dan seterusnya. Irham man fil ad, yarham man fis sama. Jadilah orang yang penyayang terhadap makhluk yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit pun akan sayang atau merahmatimu. Ini yang keempat, kaum muslimin. Yang kelima, termasuk di antara amalan yang bisa menjadi sebab Allah memberikan rahmatnya kepada kita, orang yang bisa senantiasa menjaga lisan. Kisah ngeroto abad ini. Jogo lisan ini gimana? Paling abad. Nek kon menjogo gawang masih ringan, jogo duit masih gampang, masih mudah. Tapi kon jogo lisan, ya Allah, gampang keplesete. Padahal Nabi ketika ini, ya. Rahimallah, Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang berbicara lalu memberinya manfaat. Berarti pembicaranya berpun enten manfaatnya, migunani, atau yang diam sehingga dengannya ia selamat. Dalam hadis ini secara khusus disebutkan Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang seperti itu. Kalau dalam riwayat yang lain kan kalimatnya gini, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man sapa wonge kana adalah dia yu'minu billah, iman dumateng Allah, ya, wal yaumil akhir lan iman dumateng dinten akhir, fal yakul khair aw liyasmut. Hendaknya dia bicara yang baik-baik. Nek ora iso mendengen meneng diam. Sama, oh ternyata bisa menjaga lisan itu menjadi sebab Allah itu melimpahkan rahmatnya kepada kita. Cuma kebanyakan orang itu nggak mampu untuk seperti ini. Kata-katanya keberapa? Drememel, anak-anak gunane wae ora. Yang kayak gini saja masih bagus. Wis drememel, enak ini ku gunlarane wong liya, ngalek-ngelek wong liya, nuduh-nuduh wong liya dan seterusnya. Bahkan membawa kecelakaan baginya. Seandainya dia itu kemudian drememel sing ora ana gunane wae wis termasuk itu keburukan, apalagi drememel yang ternyata menyakiti pihak lain, itu kan menjatuhkan harga diri orang lain, bahkan kemudian memunculkan mudarat dan seterusnya. Maka jadilah orang yang bisa menjaga lisannya, sehingga Allah pun akan melimpahkan rahmat kepadanya. Kinten-kinten pangandikan sing apik mboten saged ya latihan. Pilih napa? Mendel mawon, pilih meneng. Itu kan.
Ning yo aja terus menenge kebangetan, petukan karo tangga mrengut wae meneng wae malah tanggane padha bingung-bingung jenenge ngapa gitu kan. Anu Ustaz niki ngamalke anu kok hadis Nabi gitu kan. Ning yo ora kaya ngono, Pak, gitu kan. Yo wayahe ditakoni wong gitu petukan wong ya syukur yo salam, ulul salam, apa kemudian memberikan manfaat dengan ucapannya dan seterusnya. Ini kaum muslimin yang kelima, jadilah mukmin yang bisa menjaga lisan, insyaallah Allah memberikan rahmat kepada kita. Yang kelima. Keenam, jadilah mukmin yang kesatria untuk minta maaf atas kesalahannya. Maksudnya kesatria di situ, kesatria untuk minta maaf. Karena nanti Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada kita ini. Ini di dalam riwayat Tirmidzi, di sini sahih. Rahimallah, Allah memberikan rahmat ilal abdi kepada seorang hamba yang memiliki tanggungan kezaliman. Tanggungan kezaliman itu mungkin pernah menyakiti badan orang, pernah menyakiti hati orang, pernah mungkin mengambil harta orang. Karena objek kedoliman kan 3. Mendolimi badan, mendolimi harga diri, mendolimi harta. Dan ini mungkin kita pernah melakukannya kepada seorang, berarti kita memiliki tanggungan kezaliman. Ternyata si hamba yang punya tanggungan kezaliman ini berani nih, dia mendatangi saudaranya yang telah disakiti didolimi itu dan minta maaf akan kedolimannya tadi. Dia sadar melakukan itu sebelum datang suatu hari di mana dinar dan dirham itu tidak akan bermanfaat. Siapa yang mendolimi saudaranya maka akan diambil pahala-pahala kebaikannya, sehingga ketika dia sudah tidak memiliki pahala-pahala kebaikan akan diambil dosa orang yang kita dolimi kemudian ditimpakan kepada kita. Maka beruntunglah orang yang kesatria berani minta maaf. Karena berarti besok pada hari kiamat sudah tidak ada tanggungan lagi. Cuma sayangnya yang kesatria ini jarang. Paling wani jaluk ngapura ki nunggu badan. Gitu kan? Wani nek nunggu badan. KPKP kan anu jaluk ngapura dadi ora patah izin gitu kan. Yuk jaluk ngapura ya yuk. Pak D, jaluk ngapura ya Pak D gitu kan. Tapi coba kalau kita betul-betul berbuat salah tiba-tiba ini kan kalimatnya gitu. Ia mendatangi saudaranya kemudian minta maaf ki ojo nunggu sawal, Pak. Gitu kan? Begitu kita itu sadar, wah aku wingi kayaknya kok ngelarani hati tonggoku, saya tak datang ke rumahnya. Nyuwun ngapunten Pak De, kalau ini pas rapat RT kula matur kados niku kok kayane nyinggung jenengan nggih. Saniki kula nyuwun pangapunten panjenengan kersa nggih paring pangapunten dhumateng kula. Ini kesatria, Pak. Allah memberikan rahmat kepada kita. Mungkin suatu saat dulu itu kita itu pernah menyakiti badan orang, kita kemudian mengingatnya, kemudian kita datang kepadanya. Paling nyuwun ngapunten, rumiyin kula niku kadose kok mpun ate plak-plak kalih jenengan. Saniki kula badhe nyuwun panjenengan rasa paling pangapunten ngapunten nggih itu dan ini kesatria, Pak. Atau bahkan mungkin kita itu pernah mendolimi harta orang lain dan seterusnya, kemudian kita datang dan minta maaf. Ternyata itu menjadi sebab kita dapat rahmat dari Allah, bahkan kemudian terhapus dosa dan kesalahan kita. Kalau tidak, besok pada hari kiamat ya mesti dituntut balas. Yang kalau ternyata kebaikan-kebaikan yang kita miliki kok tombok dibandingkan dengan kezaliman yang pernah kita lakukan orang lain, bukan tidak mungkin kita terancam bangkrut di akhirat atau al-muflis itu. Yang datang pada hari kiamat bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala umroh. Ngerti-ngerti ternyata kita tangannya plak-plak, lesannya suka menyakiti orang, kita suka celemar mendet barang itu yang sanes. Habis tuh pahala kebaikan kita diberikan kepada orang yang kita dolimi. Makanya siapa yang berbuat salah kepada saudaranya, dia kok kemudian kesatria minta maaf, Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Ini yang ke-6, Mas. 7, jadilah mubalik. Mubalik itu bukan penceramah, gitu kan. Maksudnya begini. Rahimallah, Allah memberikan rahmat orang yang mendengar hadis dariku, lalu ia menyampaikannya sebagaimana ia mendengar dariku. Jadi menyampaikan hadis itu ternyata bagian daripada sarana meraih rahmat Allah, gitu kan? Dan kemudian Nabi ini kok berapa banyak orang yang mendengar jauh lebih paham daripada orang yang menyampaikan. Bisa terjadi seperti itu. Dan dalam konteks zaman dulu, berarti siapa? Ini para sahabat yang midanget pangandikanipun Nabi ceritake dumateng para tabiin, gitu kan? Sebagaimana yang dia dengar dari Nabi, ojo ditambah-tambahi. Gitu kan? Makanya kan siapa yang mendengar hadis dariku lalu menyampaikannya sebagaimana ia mendengar dariku, ojo ditambah-tambahi, maka Allah kasih rahmat. Nah nanti para tabiin midanget saking sinten? Saking sahabat. Diceritakan dumateng
tabi'u tabi'in, sebagaimana yang dia dengar itu tadi. Ini menjadi sarana supaya hadis Nabi tersampaikan kepada kita. Nah hari ini kita mungkin tidak mendengar langsung dari Nabi, tapi kita tahu, oh ini ada hadis sahih ini. Kita tebarkan, kita sampaikan kepada orang lain. Sebagaimana hadis itu sampai kepada kita sampaikan kepada orang lain. Berarti kita berhak mendapatkan rahmat Allah. Bahkan sarananya hari ini kayaknya bisa lebih mudah lewat HP. Daripada nge-share sing ora ono gunane, gitu kan? Mending nge-share satu hari satu hadis, share. Ya Allah, berarti termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Bisa jadi orang yang nge-share itu berasal nge-share, Pak. Tapi barang sing moco, wah kemudian direnungi dan bisa menjadi nasihat bagi dirinya. Allah memberikan rahmat kepada orang yang menyampaikan itu tadi. Ini yang ketujuh. Terakhir, karena ini ada 8. Allah memberikan rahmat kepada orang yang rajin sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ini ya, rahimallah imro'an sholat qoblal asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat itu maksudnya 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat 2 rakaat. Loh kenapa ini kok ada tawaran khusus seperti ini? Karena sholat 4 rakaat sebelum asar itu sebenarnya ghairu mu'akkadah, tidak begitu ditekankan untuk dilakukan. Tapi bagi orang yang kepengen mendapatkan rahmat Allah, coba lazimi 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan biasanya terasa enteng justru gitu kan? Kenapa? Karena biasanya waktu asar ya sambil untuk istirahat, 2 rakaat 2 rakaat, baru nanti iqomah dan kemudian kita tunaikan sholat 4 rakaat. Inilah Bapak Ibu kaum muslimin, dari 1 sampai ke 8 semuanya aplikatif. Gimana? Aplikatif. Bisa untuk dilaksanakan dan amalkan. Tinggal kita mau punya tekad, punya kekuatan, punya keinginan, dan Allah memberikan taufiknya kepada kita atau tidak. Insya Allah bisa. Dari poin 1, saya review lagi nih secara cepat poin 1 sampai poin 8 ya, supaya sambil kita ingat apa-apa saja sih yang dengannya bisa menjadi sebab kita dapat rahmat Allah. Yuk jadi orang yang memudahkan urusan orang lain. Jadilah orang yang toleran. 2, tadi tahajud, bangunkan istri, bangunkan suami, gitu kan. Bahkan boleh sampai cipret-cipretan juga boleh, gitu kan. 3, jenguk atau berkunjung ke rumah saudara, itu kan. Bahkan ada plus-plusnya, ditongake 70.000 malaikat dari subuh sampai sore. 4, jadilah mukmin yang penyayang kepada siapapun, kepada sesama, termasuk kepada makhluk yang ada di bumi, ya tidak cuma manusia saja, kan? 5, jadilah mukmin yang bisa menjaga lisannya, maka Allah pun akan memberikan rahmat kepadanya. 6, jadilah mukmin yang kesatria, wani ngaku salah, kemudian minta maaf, ya kan? Karena ini nanti akan jadi sebab Allah memberikan rahmat kepadanya. 7, jadilah mubalik, penyampai. Mubalik itu penyampai. Dengar hadis Nabi, sampaikan kepada orang lain sebagaimana yang kita dengar, ya. Nanti Allah akan memberikan rahmat. Dan yang ke-8 tadi, termasuk amalan yang bisa mendatangkan rahmat ini, 4 rakaat sebelum asar, 2 salam sunnah. Nah nanti niatnya apa? Mau qobliyah boleh, atau mungkin ternyata karena kita sholatnya mungkin di masjid, tahiyatul masjid plus qobliyah asar juga boleh, gitu kan? Ini. Atau karena memang baina adanain rakatain, antara 2 adzan, maksudnya adzan dan iqamat, sebenarnya itu akan senantiasa ada kesunahan, yaitu kesunahan sholat 2 rakaat, gitu kan. Mau jadi sholat mutlak ya boleh-boleh aja, gitu kan. Pokoknya sholat mutlak 2 rakaat, gitu kan. Nah kalau kemudian tambahi 2 rakaat 2 rakaat, berarti 4 rakaat, gitu kan. Nah inilah 8 poin kaum muslimin. Nah sekarang terakhir begini. Nah terus apa untung itu? Nek kula panjenengan niku pikantuk rahmatnya Allah niku jane apa yang kita dapat? Oke, kita bagi jadi 2. Di dunia, kalau kita dapat rahmat Allah, insya Allah Allah akan tutupi kesalahan dosa kita, termasuk aib-aib kita. Saya tanya, kita punya aib nggak? Setiap kita punya aib. Karena rahmat Allah saja, sehingga aib kita itu tidak dibongkar sama Allah. Coba kalau kemudian aib kita itu kemudian dinampakkan sama Allah, sudah nggak ada orang yang mungkin akan mau melihat kita, ketemu dengan kita, dekat-dekat dengan kita, gitu kan, seperti itu. Yang karena Pak Sunanto itu kemudian ditunjukkan aibnya kepada panjenengan, saya yakin jenengan hari ini nggak mau duduk di depan saya, kan seperti itu. Cuma karena Allah sayang, sehingga keburukan kita, keburukan saya itu masih ditutupi sama Allah. Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita. Dari sini kita butuh rahmat, karena setiap kita itu pasti punya celah, kita punya kekurangan, kita punya aib.
Kalau Allah tidak sayang kepada kita, tadi gimana? Dibongkar Pak sama Allah. Makanya kan kaidahnya gitu. Ada orang kok berbuat salah sekali, 2 kali, 3 kali, dan dia itu masih takut dan malu sama Allah. Allah sayang Pak, tutupi Pak. Ya kalau orang kok sudah berbuat dosa, perbuatan keji, perbuatan jelek, kok wisuran duwe rasa isin meneh, gitu kan? Tidak takut lagi kepada Allah. Nanti Allah akan tampakkan di hadapan makhluk-makhluknya. Ketika itu orang itu akan jadi terhina. Jadi orang itu biasanya kebongkar aibnya itu kenapa? Karena sudah melakukannya berkali-kali dan wis ora duwe izin karo Gusti Allah. Ini kita terjebak kepada perbuatan dosa, masih malu kepada Allah, takut kepada Allah. Allah sayang, ditutupi. Sehingga kemudian tetangga nggak tahu, tetangga mungkin bahkan orang terdekat kita nggak tahu dan seterusnya. Maka malulah kepada Allah. 2, orang yang disayang sama Allah, dirahmati Allah itu, Allah akan senantiasa membimbing orang ini di dalam kebaikan dan keberkahan. Yang pernah saya ceritakan, kita kadang mungkin mau mengambil keputusan, apapun keputusan, sudah dengan berbagai pertimbangan yang matang. Tapi kalau tidak dirahmati sama Allah, ujung dari pilihan dan keputusan atau perencanaan kita, keputusan kita biasanya keburukan dan jadi sesalan. Apapun itu. Misalnya kadang kita berpikir, wah kayak jane nek anakku bojo karo kayaknya kayak uripe penak gitu kan. Kenapa? Pertimbangannya kayak bocahe yo sregep, sugih, anake wong apik dan seterusnya. Tapi ketika tidak dirahmati oleh Allah sekalipun pertimbangannya seperti itu, endingnya keburukan, Pak. Ngerti-ngerti bareng 6 bulan wis dinikahke, anake jenengan raine gesang-gesang gitu kan, diantemi karo bojone dan seterusnya gitu kan. Kenapa? Karena keputusan kita tidak dirahmati oleh Allah. Bisnis juga seperti itu. Kadang kita merancang, oh kayaknya aku bisnis iki, badine gede, tambah sugih. Kita sudah merancang, planning, ya, organizing dan seterusnya sudah ditata sedemikian rupa. Tapi kita nggak dapat rahmat dari Allah, Pak. Wis modal cukup, peralatan tersedia, ilmu yang duwe, gitu kan, perencanaan yang sudah matang, endingnya bangkrut. Kenapa? Karena kita tidak dirahmati oleh Allah. Makanya kita butuh rahmat Allah. Ya, termasuk kalau di dunia, di akhiratnya, ketika Allah memberikan rahmatnya kepada kita, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Karena Nabi pernah bersabda seperti ini, la yudhila ahadan amaluhul jannah, sekali-kali amal kalian itu tidak akan mampu memasukkan kalian ke dalam surga, kecuali Allah memberikan rahmat. Jenengan itu ngamalin birang-birang, Pak, gitu Pak. Allah niku mboten paring rahmat dumateng jenengan. Amalan jenengan ku ora cukup, mlebokke jenengan dumateng surga. Sampai sahabat itu nanya, "Wala anta ya Rasulullah, napa termasuk panjenengan nggih kados niku ya Rasulullah?" Dijawab oleh Nabi, "Wala ana." Ya, termasuk saya pun seperti itu. Ila ayatahumadanillahu bifadlihi wa rahmatihi. Kecuali Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku sehingga aku pun bisa masuk ke dalam surga. Nah, disinilah kita butuh rahmat Allah supaya nanti amal kita mungkin nggak seberapa, sholat kita mungkin nggak kusuk, infak kita, sedekah kita receh, sampai mati mungkin kita belum mampu menunaikan haji dan umrah. Nek Allah memberikan rahmat kepada kita tetap bisa masuk surganya Allah dengan rahmat Allah ini. Dan salah satu atau di antara amalnya tadi ya 1 sampai 8. Siap kita amalkan? Insya Allah. Yuk kita gawe rahmat Allah dengan amal-amal tadi. Insya Allah amal yang aplikatif lah. Ini bukan ngoyo-woro banget. Hal-hal yang sebenarnya ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kaum muslimin, sadurunge kawula pangkasi, wonten ingkang badhe dipun diskusiaken. Kawula sumanggaken. Ada? Cukup? Baik, PR-nya 1 aja, diamalkan. Gampang? Yang paling ngabot tuh jebul gitu kan gitu. Nek kon ngapal kayaknya ya pinter-pinter gitu kan, tapi nek kon ngamal kayak waduh abote pol gitu ya. Yuk kita latihan sithik-sithik kita amalkan saja. Baik kaum muslimin mangkatan ingkang saged kawula aturaken gunging pamunten batur kawula mboten pramana penggalih, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.